Oke, saya akan ajak Bayu dan pemirsa untuk goes pagi ini. Tapi Kerja Bayu dulu nggak fit. suka goes kan? Suka nggak sih? Jarang, jarang, Jarang ya? jarang. Nah, tapi Bayu biasanya kalau saya suka goes sih, Bay. Biasanya kalau goes ya paling sekilo, 2 kilo udah, aduh ampun deh angkat tangan kan. Gimana rasanya kalau gue 8.000 kilometer, Fit? Ini dia, Bay. Ada Bay, jadi ceritanya pria asal Magelang, Jawa Tengah yang kemudian ini menggoes sepedanya dari Indonesia menuju ke Tanah Suci, 8.000 kilometer, Bay. Iya, ini seorang pemuda ini bernama Muhammad Fauzan berasal dari Magelang ya. Dan informasi terbarunya sudah sampai di Arab Saudi. Nah, sosok Muhammad Fauzan ini mendapat sorotan dari sejumlah media Arab, pemirsa. Tidak seperti calon jemaah haji asal Indonesia yang menggunakan pesawat menuju Tanah Suci, Fauzan memilih menggoes sepedanya demi menunaikan rukun Islam kelima tersebut. Saat diwawancarai oleh salah satu media Arab, Fauzan mengaku perjalanannya pun ini tidak mudah. Ia memulai perjalanan sejak November 2021 dari tanah kelahirannya di wilayah Magelang ya. Kemudian setelah menempuh jalur darat dan laut hingga perbatasan Thailand, Fauzan terpaksa menempuh jalur udara ke Jeddah karena tidak dapat izin masuk ke Myanmar dan ke wilayah India. Oke, kita mau coba ngobrol langsung nih pagi hari ini ya sama Fauzan. Ya. Penasaran, Bay? Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mas Fauzan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Betis gimana betis, Mas? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan hari ini. Jadi masih Alhamdulillah. Jadi gimana sih Mas Fauzan ceritanya ini? Ke area Saudi. Oh, alhamdulillah. Mas Fauzan, jadi kami tuh penasaran sebetulnya gimana sih ceritanya? Ini ide siapa sih awalnya kok mau goes sampai ke Tanah Suci itu 8.000 km 7,5 bulan ya Mas ya infonya ya? Iya, alhamdulillah 7,5 bulan sampai di Jeddah. Iya, gimana ceritanya? Ya, jadi perjalanan ini sebenarnya memang niatnya untuk ibadah ya, untuk ibadah suci yaitu melaksanakan haji. Kami niatkan sejak di kampung. Tapi naik sepeda ini memang alternatif saya setelah niat dan tekad yang kuat dan ikhtiar yang saya lakukan sejak mulai lulus pesantren. Dulu awalnya memang saya ikhtiarnya normal ya, karena sebagian orang mengatakan pakai sepeda ini tidak normal. Jadi dulu sempat daftar online untuk sekolah di Arab Saudi dengan mengirim berkas serta menabung juga, tapi memang qadarullah belum mendapatkan rezeki, sehingga akhirnya tabungan itu saya bongkar dan untuk menggunakan sepeda ya, menggunakan sepeda meskipun tabungannya sebenarnya tidak terlalu banyak, tapi alhamdulillah bisa kami tekadkan untuk memakai sepeda ini. Oke. Nah, Mas Fauzan, boleh cerita nggak rutenya kemarin mana aja, Mas, dari Indonesia sampai akhirnya tiba di Arab Saudi, dan selama perjalanan ada kisah yang bisa di-share nggak pada kita ini? Karena ini kan mungkin pengalaman yang jarang sekali dirasakan oleh banyak orang gitu. Iya, jadi kalau rute yang kami plot memang tidak sesuai dengan rencana ya. Seharusnya full rencana kami awal adalah 8 bulan itu kami bisa sampai Arab Saudi dengan rute darat semua. Tapi qadarullah karena memang kami berangkat juga di masa pandemi waktu itu yang yang masih sangat ketat, sehingga beberapa luar negeri waktu itu kami belum bisa masuk ya. Dari mulai kami berangkat dari alun-alun Magelang dengan restu kedua orang tua sampai menuju Jakarta, sampai kemudian masuk lewat Banten arah Sumatera ya, nyebrang ke Sumatera sampai ke ujung Jambi, kemudian kami ke Batam. Nah, di Batam itu kami terkendala sekitar kurang lebih 2-3 bulan karena tidak bisa masuk Singapura sama Malaysia. Karena waktu itu masih pandemi, belum bisa masuk. Hingga akhirnya kami bisa masuk di tanggal 1 April, baru kita bisa masuk, dan alhamdulillah sampai di ujung Thailand ya. Nah, di ujung Thailand kami waktu sudah sangat mepet dengan bulan haji, dan terutama juga kami tidak bisa masuk
Myanmar sama India karena memang masih konflik dan visanya susah muncul. Sehingga alternatifnya adalah alhamdulillah kami diberikan kemudahan untuk bisa mendapatkan visa ke Saudi, sehingga kami dari Bangkok kami terbang ke Riyadh ya. Nah, dari Riyadh ke Mekah itu masih sekitar 1000 kilo. Dan disitulah kami sampai kemudian ke Jeddah. Sehingga kami sampai di Jeddah itu tanggal 8 Juni ya, 8 Juni sampai di Jeddah. Dan alhamdulillah hari ini kami sudah sampai di Mekah Al-Mukarramah, tepatnya di Wisma Haji bersama teman-teman panitia di sini. Oke, jadi ini rombongan atau gimana, Mas? Saya berangkat dari Magelang sendiri. Kemudian alhamdulillah kami jumpa dengan 2 kawan yang dari Sulawesi. Itu kami jumpa di ujung Malaysia ya, di ujung bukan di ujung Malaysia, di ujung Singapura, maaf. Ya, di ujung Singapura kami kemudian berjumpa dengan 2 orang, akhirnya kami bertiga sampai di ujung Thailand itu. Karena kita sama-sama tidak bisa masuk Myanmar dan India, tapi alhamdulillah kami sudah mendapat rezeki untuk bisa masuk Saudi, sementara yang 2 orang belum ada. Akhirnya kami terbang ke Riyadh ya, sementara yang 2 akhirnya memutuskan untuk terbang ke Oman karena waktu itu Oman yang bisa dimasuki dengan visa mereka. Oke. Mas Fauzan, tadi Anda menyebutkan waktu mau masuk Singapura kan sempat terkendala ya, ada 2-3 bulan, kemudian juga di Myanmar juga pada saat itu. Nah, gimana waktu itu ngakalin soal logistiknya, Mas? Itu kan mungkin persediaan sudah mulai habis. Tidurnya di mana, Mas, waktu itu, Mas? Ya, jadi waktu itu ketika sampai di Batam, kami sebenarnya estimasi sudah sampai karena Januari ya, masih awal Januari. Sehingga waktu itu karena belum ada kabar sampai sekitar 3 bulan baru ada kabar. Jadi persediaan uang kami tentu semakin menipis. Tapi memang kami survive ya, survive-nya kami adalah jualan dan menggunakan ahli kami yaitu berbekam. Jadi kita keliling-keliling pulau-pulau sebelahnya di Batam seperti Tanjung Pinang, kemudian Karimun ya, dan beberapa kabupaten sekitar situ sambil menunggu buka Singapura dan Malaysia. Jadi kami jualan dan menawarkan bekam itu di setiap daerah-daerah yang kami kunjungi. Sementara tidur kami ya kadang di masjid, kadang juga pakai tenda ya, kadang pernah kalau nggak dapat perumahan, nggak dapat pemukiman, nggak dapat masjid, kita kadang di beberapa tempat kita pakai tenda. Oke, Mas, terakhir mungkin ya Mas ya, saya tahu perasaan Anda pasti senang, bahagia gitu ya sudah sampai. Mission accomplished begitu ya. Nah, ada yang ingin disampaikan nggak pagi hari ini mungkin pada pihak keluarga, pada mereka yang sudah membantu selama perjalanan Mas Fauzan dari Indonesia ke Arab Saudi? Masya Allah. Nah ini tentu kesyukuran bagi saya sendiri hari ini bisa sampai di Mekah. Tentu yang paling utama adalah doa kedua orang tua ya. Kami sangat bersyukur orang tua kami mendukung secara doa ya, meskipun secara materi tentu sangat minim, tapi alhamdulillah doa mereka yang bisa menyampaikan kami di sini. Dan terutama kepada masyarakat Indonesia dan seluruh masyarakat negara-negara yang kami lewati, alhamdulillah banyak banyak kemudahan yang bisa kami dapatkan. Artinya kesulitan memang selalu ada, tapi di balik kesulitan selalu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Jadi kami selalu berprasangka positif bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi kami sangat bahagia sekali, bahkan kadang kami tidak nyangka hari ini sudah bisa sampai Mekah Al-Mukarramah dengan kondisi yang serba mungkin minim dan kekurangan. Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Mas ya, rasa bahagia nular ke kami berdua nih pagi ini nih. Semoga sehat selalu Mas Fauzan ya. Terima kasih lancar sudah. ibadah hajinya ya Mas ya, sehat-sehat Amin, selalu. amin, amin. Salam buat saudara-saudara kita di sana semuanya. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam.